Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi ya kelek-kelei ajaklah otomatis meroile sampai terbitnya matahari. Sebab aku niromong mereka mak bagi-bagi dalil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam setelah membangun kapal besar, waktu purana Nabi Nuh mebusit di kapal maka lupu. Maka Nabi Nuh menghimbau kepada umatnya untuk naik di kapal tersebut. Aga pada nenre na umat na Nabi Nuh biasa na kapal tapi angkasit di ada satu orang yang naik di kapal. Maka di Nabi Nuh ni gatosi napa nawita na makalalay modele na irotimunna. Mulutnya orang itu seperti mulut sapi. Jadi makanya Nabi Nuh, kamu itu siapa? Kenapa berbeda dengan yang lain? Maka dari aku juga diutus oleh Allah agar supaya umatmu itu fisiknya bersamamu tapi hatinya bersamaku. Disitulah Nabi Nuh alaihissalam sadar bahwa itu adalah iblis laknatullah alaih. Maka Nabi Nuh, turun engkau dari kapal. Maka di iblis situ ngetokan puang Allah Ta'ala Thomas surah Allah juga yang menyuruh saya ikut di kapal ini. Tapi aku akan sampaikan kepada Wahai Nuh sebagai tanda terima kasihku. Nah, sama pacuikan di kapal angka melu kudaku 5 rahasiaku, tapi dia melu kuda mana kok. Saya tidak akan memberitahu kamu kelima-limanya. Telumi melu kudaku telumi apa iro dua ajana kudaku nasabah ini betul-betul menjadi senjata saya dalam menyesatkan umat manusia. Lalu kemudian Jibril alaihissalam turun membisikkan kepada Nabi Nuh. Maka Jibril minta nego dengan iblis. Maka dah magai yang engkau minta yang dua itu aja nero terlui yang engkau butuh untuk tahu setengah-tengah yiro dua melok iblis. Akhirnya Nabi Nuh berkata kepada iblis, kan engkau 5 senjatamu aja nemu pudaka telu 2 nah itu namanya ga milo bisa 2 nah. Akhirnya nama pikir iblis wah cocok tuh jadi nah telu 2 nah. Jadi maka iblis tarne pada pudaku yang 2. Cara saya menyesatkan anak cucu Adam, pertama aku tanamkan rasa dengki, hasad, iri hati dan sombong dalam diri manusia. Nah, itu menjadi senjata saya. Karena sombong
dan iri hati, dengki itu adalah dosa purba. Dosa pertama di dunia ini adalah sombong, iri hati. Ya. Yang kenapa bola iblis. Jadi iblis dulu namanya bukan iblis, dulu namanya Azazil, Azza, yang dimuliakan oleh Allah. Tapi begitu kemudian iblis ini tidak mau sujud kepada Adam, membangkang atas perintah Allah, barulah kemudian iblis itu dikeluarkan dari surga. Kenapa? Ada perasaan dengki, angka perasaan agak seriatif, penyakit SMS, agak penyakit SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu ya penyakit SMS. Nah, dia nak uji tawir runtuh papinya. Jadi penyakit dengki iri hati itu, kata iblis, senjata saya untuk menyesatkan umat manusia. Yang kedua, senjata aku tanamkan dalam diri manusia itu perasaan rakus. Agak bahasa gini, rakus. Hah? Ya, manguah. Pokoknya sini mana ada mana belum maleh. Ya makin kalau mana malai. Aku tanamkan perasaan rakus dalam diri manusia. Coba Nabi Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, agana sang iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan syajaratil khuldi, buah khuldi, buah keabadian. Maksudnya itu kalau engkau makan, kau akan abadi di surga. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Jadi iro buah khuldi, sebetulnya buah khuldi itu iblis yang kasih nama. Kamu makan demi Allah Ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Maka demi Allah Ta'ala, jangan kau dekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah, tapi datang iblis. Maka iblis itu pohon khuldi namanya. Pohon khuldi, pohon keabadian. Betulnya ya kumonte mandandungku lena. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Nah, jadi ternyata salah satu kelemahan kita manusia ini selalu ingin berkuasa. Itulah yang dipakai iblis untuk menggoda Adam. Wa mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak pernah binasa. Coba lihat Pak. Coba kalau orang berkuasa sekarang, pura sih di periode. Ilo sih do periode. Ganda itu periode. Ai benena sih. Pura benena anak nasi. Apakah salah? Tidak salah, itu nah salah. Cuman itu tadi dijadikan alasan iblis untuk menggoda Adam. Wa mulkin la yabla, engkau akan mendapatkan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Nah, cuma hati-hati toki Pak, yang namanya amanah, yang namanya jabatan. Pada tahun itu Nabi tak untuk nama miraja engkau tahu agak sembah sopo aju, ya, memikul kayu, semakin berat semakin ditambah, semakin berat semakin ditambah. Maka Nabi tak Jibril akalira penganga gairo. Maka Jibril jenaro akalira penganga Muhammad diuringi jabatan. Dek pernah selesai di dek pernah selesai. Kalau ada jabatan ada dek gagak pura, dek kemamuka. Kau selesai ini, itu masalah. Ia menjadi masalah. Dek pernah selesai di sisi. Ya. Jadi ini yang dua ini senjata iblis. Pertama iri hati, yang kedua perasaan rakus, angan-angan, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika berada dalam surga itu digoda oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan wahai Adam buah khuldi, buah keabadian, buah yang ketika engkau makan engkau akan abadi, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah binasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Adam, iblis, malaikat, semuanya kan dulunya
di surga. Kemana ini surga mundur, dan tiga-tiganya ini semua pernah jatuh. Jatuhnya malaikat dari Arasy jatuh ke diturunkan ke Baitul Ma'mur. Jatuhnya Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi. Jatuhnya iblis, bila tepan iblis, kulit surga, lalu baru ke neraka. Itu jatuhnya iblis. Itu tiga-tiga semua pernah jatuh. Jatuhnya malaikat ketika Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka di Ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di Ta'ala, ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Maka protes malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Puang, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang saling menumpahkan darah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, atau maka solah-solah berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah. Jadi malaikat sempat protes kepada Allah. Sampai di kalimat itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sampai di kalimat itu. Cuma makadai malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Disitulah malaikat tepuk dada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Disitulah Allah marah. Di kalimat itu Allah marah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nasaba tepa agak senah natuangi wialena, natuangi fakasiana. Makanya jangan iko mengaji ki kulon ramalangi we katallu batam we kalima. Jadi itu dua di maka ai me kani apalaku, jangan, tidak boleh menepuk dada dengan apa yang kita lakukan. Sehingga maka Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu. Tapi seketika malaikat itu turun dari Arasy, turun ke Baitul Ma'mur, lalu kemudian malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Demikian pula Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, qul nahbitu minha jami'a. Turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi, disitulah Nabi Adam dibangunkan Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi mula-mula rumah ibadah yang ada di bumi itu adalah Baitullah, Ka'bah. Yero Ka'bah si lempui si bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada di langit, Baitullah ada di bumi. Andai kata batu kerikil dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, dia akan jatuh tepat di atas Baitullah. Malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, manusia tawaf di Baitullah. Cuma waktu Nabi Adam alaihissalam, pada masa Nabi Adam, Baitullah atau Ka'bah itu tidak seperti sekarang. Itu hanya berupa gundukan-gundukan batu. Nanti ketika zaman Nabi Ibrahim, barulah Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Ini waktu Nabi Ibrahim napain dari pondasi Ka'bah, napatatong yero Ka'bah, ditinggikan itu Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di depan Ka'bah. Ini Ka'bah, Nabi Ibrahim berdiri di sana. Dia berada sintri yero Ka'bah. Dan tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu dinamakan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Yero Maqam Ibrahim bukan tanda kubur Nabi Ibrahim. Onron nataton Nabi Ibrahim waktu na bangun Ka'bah, waktu na sintri iro Ka'bah. Di situlah berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu namanya Maqam Ibrahim. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi, tapi iblis mabila-bila tepan. Mabila-bila tepan iblis. Ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dari perintah dari Ta'ala, sujud kepada Adam, dekna elok sujud iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menjadi orang yang sombong, takabur, membangga-banggakan diri. Kemudian iblis itu dijatuhkan tepe ke neraka. Tepe ke neraka mage sombong. Tapi sebenarnya iblis itu pernah ingin bertaubat. Pura tu
melo toba iblis. Di masa Nabi Musa alaihissalam mangolo iblis lor Nabi Musa. Maka dia iblis, oh Musa, engkau kan kalimullah, sifat bicara-bicara kau sibuk Allah Ta'ala. Nak toba nak dia mati iblis. Dia nak toba, jauh nak. Naiki angka galaleng, kira-kira nak dampung ngepung Allah Ta'ala dosaku. Maka mohonkan kepada Allah, ilmu dari Allah Ta'ala. Toba nak kasih. Maka Nabi Musa marilu di Allah Ta'ala, puang angkar watata milot toba, angkar iblis milot toba, tatarima ga dosa, tatarima ga toba nak. Maka di Allah Ta'ala Musa, nah nigi ataku milot toba wa dampungan isinin na dosa na ataku meskipun seluas samudra, meskipun setinggi langit, meskipun sebesar gunung. Namu maga ya dosa na ataku, ya kumatung-tungan milot dampung wa dampungan. Jadi aja tapaturan lupa. Namun maka ya dosa tak jangankan ini iblis lagi ya kumatung-tungan milot toba nak dampung di Allah Ta'ala, apalagi ini. Maka nama itu Allah Ta'ala dia kurangi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita sudah melampaui batas masih dipanggil hamba oleh Allah. Undurna pujita Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, aja tapaturan nuri pamasih Allah Ta'ala. Jadi ekor lumai ga dosa ta. Waktu tak masih kula biasa ki mandre jalan kote 5 tak telumi wajah. Mungkin kita pernah melakukan kenakalan-kenakalan waktu remaja, maka kue toba ni, insyaallah nak dampung Allah Ta'ala sata. Apa mega tu jadi maka dah, ye paya toba dari ko macam apa matu, dia kata toba itu jauh ni, dia toba jauh. Jadi iblis memohon kepada Nabi Musa, elong ke arif mutar, nak dampung Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala dampung. Naik angka syaratnya, ada syaratnya, agak syaratnya. Maka dia Allah Ta'ala wadangi iblis ya kumatung-tungan ngimil toba suruh iblis sujud rikuk burukna Nabi Adam. Ketemulah Nabi Musa dengan iblis. Dia iblis mana tu Musa? Apakah diterima saya punya tobat? Maka dia Musa ya dampangan sini lalu sama ada pengaman dari Allah Ta'ala. Narik kumatung-tungan kumil toba, tapi agak bukti nama matung-tungan kumil toba. Angka syarat naring Allah Ta'ala. Apa syaratnya wahai Musa? Maka Nabi Musa nak suruh kupung Allah Ta'ala sujud rikuk buruk dan Nabi Adam alaihissalam. Menteri atakak borkan iblis. Indri isi atakak borkan. Maka iblis Musa sedangkan tuo Adam dia kumelok sujud apalagi mati dia janji kat tobat. Jadi iblis itu batal taubat. Kenapa? Kesombongan, ketakabburan, sifat iri hati, sifat dengki yang ada dalam dirinya. Jadi jajak lalu lengkap ibu sifat apa namanya? Sifat iri hati, dengki. Ya. Karena sombong itu dosa pertama, dengki itu dosa pertama di muka bumi. Nah, bagaimana Qabil iri hati kepada Qabil. Apa itu si tengah-tengah sifat narupa tauwe ia matu tu mak kuling-kuling hanya wajahnya orang yang berbeda tapi karakternya ia matu riulo panariulo ang kata maseriati letu sukyama riulo panariulo ang kata masikik na letu sukyama. Bagaimana Qarun pelitnya minta ampun sekek na Qarun maka kuing kata tu sekek ibu. Oh ibu, biasa kita minta atau seke? Oh biasa, teki minta. Agak kue, Oh dek gagai tadi gagai. Oh dek gagai. Itu, jadi iro karakter naruh patuh, iya mah tu mak kuli-kuli. Makanya makin Nabi tak ira Abu Jahil, Fir'aunnya umat di zaman ini. Jadi ikut ke kampung Pak, angkat tu madece. Ikut ke kampung tak angkat ulama, angkat pandri tak angkat tu madece. Biasanya tu, angkat tahu tu masalah. Kasihan rumit itu. Biasa ke jamaah air waktu tanah. Ustaz, makan je nasi. Kau Mekah Pak Onron dah janji Nabi tak. Maka dah kaya makan je makan je. Apa? Memang kurang mundur janji Nabi tak, tapi perlu tak faham. Aku turun je Abu Jahil.
Betul, ada syundrung itu tuh Mas Ade di bawah. Ya, selalu kan begitu Pak. Cuma yang terpenting adalah kita ini mau berada di pihak yang mana. Ya, mending angka grup WA Riolo, kita mau satu grup WA dengan Nabi Musa atau satu grup WA dengan Fir'aun. Ya, kena satu grup WA si bawa Fir'aun. Nah, ini para agasan orang-orang yang berduit lupa diri. Ya, tapi kalau orang berduit ingat Tuhan, nah itu syndromnya Abu Bakar, syndrom yang pengutang usmah. Begitu. Jadi karakter manusia itu sampai hari kiamat, kiamat hormat kuling-kuling, hanya wajahnya saja yang berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga saya mohon izin, mohon pamit. Tetap saya akan ajak ke Kepala Ematik ke Tenggara yang 9 ya, yang 9. Ya, jadi saya mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Ikonka nagala akalata itu yang kita ambil ya, kalau tidak mohon maaf, itu merupakan kekurangan dari saya. Yang baik datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.